Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, syahadatan addakhruha liyaumit tanad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyraful ubbad wa zuhad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Shadaqallah wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa atallaha biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Situasi pandemi yang melanda berbagai negeri yang sampai hari ini sulit diprediksi kapan terhenti, menyebabkan dampak yang luar biasa dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Terlebih lagi dari sisi dan sektor ekonomi. Semua mengalami deraan dan terpaan yang luar biasa, termasuk bangsa dan negara kita. Sebelum terjadinya pandemi, ekonomi kita sudah terhuyung, sudah goyang. Maka begitu ditambah dengan adanya pandemi corona ini, negara kita terancam ambruk secara ekonomi. Setidaknya saudara, yang menyebabkan dampak dari corona yang luar biasa dari sisi ekonomi, akibatnya berangkat dari 3 lini, yakni nilai konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat sangat menurun drastis. Ini akibat terjadi pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana, karyawan dirumahkan dan lain sebagainya. Jangankan urusan sekunder, urusan primer saja banyak orang menahan diri saat ini. Yang kedua, nilai investasi yang masuk sangat luar biasa minim, sehingga nilai investasi menurun, otomatis dunia usaha menjadi macet. Dan yang ketiga, karena negara mengalami semua krisis secara global, maka nilai ekspor kita pun tersendat, bahkan terancam terhenti. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menyebabkan ekonomi kita terancam ambruk. Tetapi kita patut juga lega diri. Masih ada harapan buat kita sebagai negara dan bangsa untuk bangkit secara ekonomi. Kenapa?
Karena Indonesia, bangsa Indonesia punya modal yang luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Bahkan negara lain mengakui Indonesia memiliki tempat teratas, bahkan menempati ranking 5 di dunia. Apa itu? Yakni Indonesia memiliki kekuatan modal sosial dan solidaritas sosial yang kuat. Inilah yang jarang dimiliki oleh negara lain, dan ini menjadi modal besar bagi kita untuk bangkit secara ekonomi. Dengan apa? Tingkatkan solidaritas sosial kita, kepekaan sosial kita, kekuatan dan modal sosial ini harus kita gaungkan terus dan harus kita luncurkan terus. Karena itu saudara, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertepatan dengan masuknya bulan Zulhijjah, di mana ada amalan dan ibadah yang hebat, yang luar biasa, yang namanya ibadah kurban. Ini sebagai pintu masuk kita untuk bangkit secara ekonomi. Karena itu, di situasi seperti saat ini, justru dibutuhkan kita untuk semakin giat dan semangat, tekad bulat untuk berkurban pada tahun ini. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru tahun inilah kita tingkatkan secara kualitas dan kuantitas ibadah kurban kita. Bukan hanya secara mutu kita mencari kurban yang lebih baik daripada tahun kemarin, tapi secara jumlah kita harus lebih meningkat lagi. Yang kemarin 1 kambing sekarang bisa jadi 2. Yang kemarin kambing sekarang niatkan untuk kurban sapi. Masya Allah. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mengingatkan bagi yang kemarin dan hari ini masih takut, nilai investasinya, tabungannya, simpenannya bakalan menipis, kemudian enggan berkurban. Kami juga mengingatkan bagi siapa saja yang ngeri, nilai omset bisnisnya menurun dan terpuruk sehingga menahan diri untuk tidak berkurban. Kami juga mengingatkan kepada siapa saja yang takut tidak mampu membiayai nafkah keluarganya dan bahkan pendidikan anaknya sehingga dia kemudian menunda untuk tidak berkurban pada tahun ini. Bahkan kami mengingatkan ada yang punya prinsip, Ustadz saya kan udah pernah berkurban, jadi nggak perlu dah berkurban pada tahun ini. Ada lagi yang punya prinsip, ini kan lagi situasi sulit, jadi wajar kalau kita nggak berkurban. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi bahwa pada kondisi seperti saat ini justru dibutuhkan solidaritas sosial kita, kepekaan sosial kita, kedermawanan kita bagi yang punya berkecukupan. Bahkan Rasulullah enggan duduk dekat orang yang punya kecukupan harta tapi dia tidak mau berkurban. Bagi orang yang punya kecukupan harta lalu kemudian dia tidak berkurban, kata Rasul, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ketika sholat Idul Adha, Rasulullah nggak mau dideketin orang-orang yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban. Masya Allah. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita tidak yakin bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta seseorang gara-gara sedekah. Tidak akan berkurang harta seseorang gara-gara berinfak, gara-gara berkurban. Bahkan Allah berjanji, ini janji Allah. Di dalam surat Saba ayat 39 Allah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.
Dan tidaklah yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, apapun itu, kecuali Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Bahkan Allah berjanji akan diganti dengan ganti yang terbaik, karena Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Masya Allah. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat bahkan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 261, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti benih tumbuh 7 tangkai, dari masing-masing tangkai tumbuh 100 biji. Masya Allah. Siapapun yang sedekah, siapapun yang berinfak, siapapun yang berkurban, akan tumbuh menjadi 700 kali lipat. 1 jadi 700, belum ditambah bonus oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih Allah tambah dengan lipat ganda yang tidak terbatas bagi Allah yang kehendaki, bagi Allah, bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisnisnya ingin cepat sukses dan maju pada tahun ini, berkurbanlah. Siapa yang ingin hidupnya berkah, penuh bahagia, jadikan kurban sebagai wasilah. Siapa yang ingin nilai investasinya, simpenan dan tabungannya berlipat ganda, berbunga berkali-kali lipat, maka berkurbanlah pada tahun ini. Semoga kita diberikan keringanan untuk berkurban pada tahun ini dengan kurban yang terbaik dan terbanyak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa